Perlahan tubuh Bu Feng mulai bergetar hebat dan semua orang melihat hal ini penuh dengan kebingungan. Bu Feng sudah salah menilai situasi. Dia terlalu percaya diri dengan kekuatan jiwanya dan berakhir dalam genggaman Xiao Yuan. Di dalam laut kesadaran milik Xiao Yuan, jiwa Bu Feng disiksa dengan petir emas. Bertarung melawan Xiao Yuan di dalam laut kesadarannya sama saja dengan bunuh diri. Bu Feng bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari situasi ini. Perbandingan kekuatan jiwa mereka terlalu besar dan kesenjangan ini tidak mungkin bisa Bu Feng lakukan. Bahkan jika Xiao Yuan menginginkan Bu Feng maka dirinya tidak akan bisa melawan. Menerobos masuk ke dalam laut kesadaran memang berbahaya bagi Xiao Yuan. Namun itu berbeda jika orang seperti Bu Feng yang melakukannya. Kekuatan jiwanya bahkan belum sebanding dengan kultivator tingkat penciptaan dan belum membentuk laut kesadarannya. Xiao Yuan memiliki kontrol penuh dan membuatnya menjadi penguasa penuh. Petir emas terus menyiksa jiwa Bu Feng dengan brutal dan perlahan cahayanya mulai meredup. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan menghempaskan jiwa Bu Feng keluar. Perlahan Bu Feng kembali dan jiwanya mulai mengalami sedikit guncangan. Semua orang terlihat sangat bingung dengan apa yang sebenarnya mereka lakukan. Jiwa milik Bu Feng mengalami kerusakan yang cukup parah akibat petir emas yang membombardir avatar jiwanya. Kaf. Bu Feng memuntahkan darah dari mulutnya dan melihat ke arah Xiao Yuan dengan ganas. Saat ini dia sangat cemburu dengan apa yang dimiliki Xiao Yuan. Kesempatan macam yang sudah dia dapatkan sehingga mampu membentuk laut kesadarannya yang hanya bisa dilakukan oleh kultivator tingkat penciptaan. Bu Feng terlihat lemas dan berkata, "Bagaimana caramu membentuknya? Dengan kultivasimu yang sekarang tidaklah mungkin bagimu membentuk hal itu. Hanya sebuah keberuntungan. Hanya melalui latihan yang sedikit ekstrim dan melalui banyak kemalangan." Xiao Yuan berkata dengan jujur. Bu Feng tersenyum dan berkata, "Kau memiliki kesempatan untuk membunuhku. Kenapa kau tidak melakukannya? Tidak ada kebencian apapun di antara kita. Tidak ada alasan bagiku untuk membunuhmu. Kau memang hebat dan aku mengakuinya. Dengan pertarungan kekuatan fisik mungkin kita akan setara. Namun dalam kekuatan jiwa kau sama sekali bukanlah lawanku. Sejujurnya aku tidak menginginkan kemenangan semacam ini. Tapi aku memiliki janji pada seseorang untuk menjadi nomor satu. Aku tidak akan mengabaikan kepercayaan yang diberikannya kepadaku." Xiao Yuan melihat ke arah Lei Yunting dengan hangat. Menang adalah menang. Sebagai kultivator kita hanya mengejar kekuatan. Kemenanganmu ini sama sekali tidak memalukan karena kau memang memiliki kemampuan. Aku menyerah dan tubuhku saat ini sudah tidak mampu untuk memulai pertarungan. Tapi suatu saat aku akan datang ke Sekte Langit dan membalas rasa malu akan kekalahan ini. Aku harap kau tidak akan menolakku saat hari itu tiba. Bu Feng duduk di tanah dan wajahnya terlihat sangat pucat. Semua orang sangat terkejut mendengar Bu Feng menyerah. Bahkan Xiao Yuan tidak sedikit pun memukulnya. Tapi melihat kondisi Bu Feng yang menyedihkan, sepertinya Xiao Yuan menggunakan trik curang untuk mengalahkan Bu Feng. Orang itu pasti sudah menggunakan racun untuk melemahkan saudara Bu Feng. Teriak salah seorang murid. Semua orang menyetujui hal ini dan murid dari Sekte Langit merasa tidak senang. Tapi hal ini tidak menutupi fakta bahwa pertarungan Xiao Yuan dan Bu Feng memang sangat aneh. Kalian diamlah. Sekumpulan semut tidak akan tahu bagaimana cara naga dan harimau bertarung. Pertarungan kami adalah pertarungan kekuatan jiwa. Dengan pengetahuan kalian yang dangkal bagaimana mungkin kalian bisa mengerti? Jadi jangan banyak bicara dan berteriak seperti anjing yang sok pintar.
Wu Feng berkata dengan dingin dan semua orang diam tidak berani menjawabnya. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, "Datanglah kapanpun saudara Bu Feng inginkan. Aku akan menyambutmu dengan tangan terbuka." Wu Feng mengangguk dan tersenyum puas. Segera lingkaran cahaya mengirim mereka berdua keluar dan Xiao Yuan memenangkan kompetisi ini. Lei Yunting sangat bahagia dengan hal ini dan berpikir kalau dia tidak salah dalam mengambil keputusan. Zhou Ying dan Ling San tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dan masih sangat terkejut. Kailin terlihat sangat senang dan bertepuk tangan. Dia tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan memenangkan pertarungan dengan Bu Feng. Pecahan jiwa itu muncul di atas langit dan berkata, "Selamat untuk kalian bertiga karena sudah berhasil sampai di sini." Laut mulai terlihat tidak tenang dan ombak yang besar mulai terbentuk. Di atas langit dipenuhi dengan awan petir yang mengerikan. Semua orang perlahan mundur dan lingkaran cahaya muncul di bawah kaki mereka. Segera satu persatu dari mereka menghilang dan Xiao Yuan melihat ke arah Lei Yunting. Tapi sebelum dia sempat berbicara Lei Yunting dan yang lainnya sudah menghilang. Tidak perlu panik. Mereka dikirim keluar dari tempat ini dari tempat awal mereka masuk. Sejak awal hanya 3 orang yang dibutuhkan dan para pengamat sama sekali tidak diperlukan. Jiwa itu berkata dengan santai. Sebuah menara yang tinggi mulai muncul dari kedalaman laut. Menara ini memiliki 5 lantai dan Xiao Yuan tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya pecahan jiwa ini lakukan. Wu Feng dan Zi Yun juga terlihat bingung tetapi mereka jauh lebih tertarik dengan hadiah yang akan mereka terima. Tuan bernafas dengan lega setelah mendengar penjelasan dari jiwa itu. Jika mereka dikirim keluar maka semuanya akan baik-baik saja. Namaku adalah Huang Shen. Kalian bertiga terpilih untuk mendapatkan sedikit warisan selama aku masih hidup. Pecahan jiwa ini tidak akan bertahan untuk waktu yang lama dan aku sengaja membuka portal menuju tempat ini dengan tujuan untuk mencari pewaris. Huang Shen mengangkat tangannya dan sebuah benih melayang di depan Xiao Yuan. Xiao Yuan cukup terkejut dengan benih yang hampir sama dengan miliknya. Benih yang sebelumnya diberikan Kaisar Perang juga memiliki kemiripan namun berbeda warna. Di depannya saat ini benih spiritual yang didapatkannya berwarna perak. Sedangkan Bu Feng dan Zi Yun tidak mendapatkan apapun. Xiao Yuan mengambilnya dan menyimpannya ke dalam cincin ruang miliknya. Segera dia membungkuk dan berterima kasih kepada Huang Shen dengan sopan. "Ho, kau sepertinya sudah tahu akan cara kerjanya. Tapi aku sedikit penasaran siapa yang memberikanmu pengetahuan tentang hal ini dan bagaimana kau bisa sebodoh itu menyia-nyiakan potensi akar spiritual milikmu." Huang Shen berkata dengan santai. Junior ini sebelumnya adalah orang yang cacat dan tidak bisa berkultivasi. Karena itulah junior ini masih menjadi murid luar yang tidak penting. Seseorang dermawan menyukai semangat junior dan berharap kalau junior ini akan meneruskan semangatnya untuk meraih puncak. Dia mengobati dantianku yang rusak dan memberikan kesempatan pada junior ini. Karena itulah junior ini menetapkan hidupnya untuk mengejar puncak martial Dao. Xiao Yuan berkata dengan singkat namun terdapat beberapa hal yang dia sembunyikan. Huang Shen mengeluarkan slip giok dan memberikannya kepada Xiao Yuan. Jalan martial Dao bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditempuh. Duniamu terlalu rendah dan bahkan tidak layak untuk ditempati. Apa maksud senior? Xiao Yuan tidak mengerti apa yang sebenarnya dimaksudkan Huang Shen. Tidak ada. Perlahan kau juga akan tahu karena takdirmu sudah berubah. Kau akan mewarisi pencapaian orang itu. Huang Shen berkata dengan jujur. Terlepas dari semua warisan Xiao Yuan merupakan orang yang sangat berbakat.
Hal ini terbukti bahwa dia bisa mengatur semua kekuatannya dan melengkapi apa yang kurang darinya. Pemikiran itu memanglah hal yang sederhana namun manfaatnya benar-benar berpengaruh dengan diri Xiao Yuan yang sekarang. Kekuatan yang besar yang hanya dimiliki sampai hal itu tidak akan ada gunanya. Tapi jika itu di tangan yang tepat maka siapa tahu akan sekuat apa dirinya di masa depan. Aku punya saran untukmu. Berikan benih spiritual itu kepada seseorang yang bisa kau percaya. Terlebih orang itu harus memiliki atribut air yang kuat. Aku yakin orang itu akan menjadi pendukung yang kuat untukmu di masa depan. Terlebih musuh masih mengintai tempat ini dan menunggu waktu yang tepat untuk memulai perang. Wang Shen berkata dengan santai. Kalau boleh tahu siapa musuh yang senior maksud? Wu Feng dan yang lainnya bertanya dengan penasaran. Di masa depan kalian akan tahu yang pasti dia bukanlah manusia. Sekarang tugas kalian hanya perlu fokus untuk berlatih. Bisa atau tidaknya kalian mengalahkannya di masa depan itu tergantung seberapa cepat perkembangan kalian nanti. Wang Shen melanjutkan. Lantai pertama berisi seni bela diri dan lantai 2 berisi artefak tingkat penciptaan. Sedangkan untuk lantai 3 berisi tanaman obat dan hanya nomor 1 dan 2 yang diizinkan untuk memilih satu hal. Setelah itu nomor 2 dan 3 bisa pergi ke lantai 4 dan keluar dari dunia ini. Sedangkan nomor 1 akan tinggal. Karena aku ingin berbicara sesuatu yang penting dengannya. Baik. Segera mereka bertiga masuk ke dalam menara. Mata Ziyun tertuju kepada Xiao Yuan mengingat benih spiritual yang diberikan sangat cocok untuknya. Namun Xiao Yuan hanya mengabaikannya dan terlihat sama sekali tidak peduli. Dia sudah menemukan orang yang cocok dan itu adalah Lei Yunting. Mereka bertiga masuk bersama dan setelah mereka melewati pintu, ketiganya dikirim ke tempat yang berbeda. Singkatnya mereka diberikan ruang tertutup agar tidak ada orang yang saling berebut dalam teknik yang akan mereka ambil. Di depan Xiao Yuan saat ini terlihat banyak sekali rak buku dan tempat ini hampir mirip dengan perpustakaan. Xiao Yuan melihat beberapa teknik yang menarik namun dia masih berkeliling untuk menemukan sesuatu yang bagus. Liontin emas perlahan mulai menyala dan menuntun Xiao Yuan. Setelah berjalan untuk beberapa saat Xiao Yuan berhenti di sebuah rak buku dan mengambil buku berwarna hitam. Siklus kekacauan. Xiao Yuan membaca buku hitam itu dan liontin emas dengan paksa menyimpannya. Jiwa Xiao Yuan masuk ke dalam liontin emas dan buku siklus kekacauan melayang. Tiba-tiba buku itu terbuka dan sebuah api hitam yang kecil keluar dari dalam buku. Api hitam itu melesat ke arah Xiao Yuan dan kecepatannya yang cepat membuat dirinya tidak bisa menghindar. Ark. Jiwa Xiao Yuan dibakar di dalam api hitam yang mengerikan dan teriakan kesakitan terdengar sangat keras. Rasa sakit yang dirasakan Xiao Yuan bahkan lebih parah daripada yang terakhir kali dirasakannya. Api hitam ini memancarkan aura yang mengerikan seolah apapun yang ada di hadapannya akan dihancurkan menjadi kekosongan. Perlahan akar spiritual Xiao Yuan mulai berdenyut dan vitalitas yang besar mulai membantu perbaikan jiwanya. Tetapi api hitam itu tidak akan padam dan Xiao Yuan perlahan kehilangan kesadarannya dan pingsan karena rasa sakit yang dideritanya.